ada rekamannya, nggak bisa. Nah gini, saya jelaskan Mas Roy. Saya pasti Anda bisa. Lihat aja. Nah, terus yang pertama bahwa Bang Aiman. Jadi gini, ini kan tahapannya sudah berjalan. Kan kita jangan kembali lagi pada hal yang kalau sebenarnya salah ya sudah selesai. kembali lah. Itu naik sidik tapi ya. Iya dong, kan SP2HP-nya kita terima, Mas. Naik sidiknya karena digabung lokus dan tempusnya aja salah kok gimana? Yang kedua, ya kan jelas di 108 KUHP, siapapun bisa melaporkan. Acuannya di situ Bang Sugeng. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dilaporkan 160/28 ayat 2. Semua adalah delik murni atau delik umum. Siapapun bisa melakukan pelaporan. Kemudian tahapan naik. Korbannya siapa? Kita tidak berbicara saat ini bahwa kemudian ada laporan Mas Roy yang kita hadapi. Kalau perlu, ya saya ingatkan Mas Roy juga. Ini hati-hati Mas Roy menerapkan pasal ini. Ya udah, karena ketika ini juga salah alamat, saya kejar Mas Roy. Oh silahkan. Maksudnya yang mana? Saya kejar. Yang laporan Mas Roy. Iya, jangan sampai kasus ini tidak naik sidik. Saya pasti kejar Mas Roy. Silakan. Sampai kapanpun saya kejar. Silakan. Ya, ini saya tidak mengancam, tetapi Mas Roy ngajak perang. Kalau nggak ngancam benar. Mas Roy ngajak perang saya. Oke, boleh. Melaporkan anak buah saya. Ya. Ya. Ya emang salah. Jadi dan intinya, anak buah Anda itu kemarin ngancam-ngancam mau mencopot Kajati. Bahkan ada di belakang saya kejar Mas Roy. Mau membakar saya Kejati. kejar Mas Roy. Mau membakar Kejati. Kenapa saya bilang begitu? Anda menerapkan pasal ini aja udah salah alamat gitu loh. Ada nggak yang duduk di belakangnya itu bilang bakar Kejati? Ada nggak? Gitu loh. Jadi iya, membakar Kejati. Membakar semangat. Jangan ditambah-tambahin. Nggak ada semangatnya. Nggak ada kata-kata semangatnya. Ada rekamannya. Ada rekamannya. Nggak bisa. Nah gini, saya jelaskan Mas Roy. Saya pasti Anda bisa. Lihat aja. Nah, terus yang pertama bahwa Bang Aiman, laporan ini naik sidik, kita sudah terima SP2HP. Ya, jelas sudah naik sidik dan diterapkan pasal ini. Yang ini yang penghasutan ini. Iya, ini due process of law. Bukan digabungkan. Tidak ada penggabungan di sini. Masing-masing memiliki. Orang ini salah lagi. 28 ayat 2. Jadi gini, Mas Roy. Bentar toh. Anda tuh baca nggak? Penuntutan ke saya baca nggak? Ini orang nggak pernah baca tuntutan ya kayak gini nih. Nanti Mas Roy. Di dalam penyelidikan, Bung Aiman, ya di dalam penyelidikan itu jelas bahwa di klaster pertama pasalnya apa, di klaster kedua pasalnya apa. Kan itu. Kita kan melaporkan sesuai dengan apa yang kita miliki alat bukti. Bukti awal. Ya, terus. Kemudian terjadi proses. Persoalan mau dihentikan pada saat FP2 lead, ya hentikan, nggak apa-apa. Yang penting kami sudah melaporkan. Itu utamanya. Tetapi ketika kemudian ini diteruskan, berarti ada peristiwa pidana. Nah kalau ada peristiwa pidana, kewenangannya ke siapa? Emang saya penyidiknya? Kita ini pelapornya loh. Iya kan? Dilindungi oleh undang-undang. Jadi artinya gini. Edukasinya bukan seperti itu. Poinnya adalah bahwa kemudian ini sudah by proses flow. Kita tunggu saja. Apa yang akan terjadi dengan Mas Roy. Ya gini. Tapi saya tetap kejar Mas Roy. Mas Roy sudah ngelaporin anak buah saya. Mas Roy melaporkan ini atas. Ya, atas karena ada pasal yang juga kemudian salah. Lecumanan itu kan dia bilang katanya 160 itu penghasutan. Pasal itu juga akhirnya tidak bisa diterapkan ke saya karena saya nggak kena 160. 28 ayat 2 kan masuk. 28 ayat 2 kan masuk. Makanya saya tunggu nanti. 28 ayat 2 masuk. Gimana sih? Dan Mas Roy melaporkan itu atas penggunaan ini tadi. Jadi penggunaan keterangan palsu terhadap akta otentik. Perkara itu mungkin ya tadi Pak Sugeng mengatakan itu tidak tepat, nggak apa-apa, nanti kita lihat pada BAP-nya nanti akan jelas. Silakan. Ya, clear. Nah, terus kemudian yang penting lagi ya, kemarin itu ada Darmawan dan ada orang-orang termasuk Lecumanan itu juga bikin press conference. Bukan hanya soal minta saya ditahan. Satu, minta copot Kajati. Dua, minta laporkan Dirkrim laporkan pada Propam. Dan yang paling sial lagi, orang yang pernah bikin malu di tengah-tengah sini, yang katanya ijazahnya juga palsu itu, ijazahnya juga ada lintasan stempelnya itu, namanya Fritz Allerboy, itu jelas betul mengatakan, Fritz Allerboy itu mengatakan bahwa bakar Kejati, nggak ada kata-kata semangat. Masa sih?
Ada rekamannya. Ada rekaman. Bakar Kajati. Itu persis duduk di belakang Ade Darmawan ini. Betul, tentang ini videonya ada. karena seriusnya harus diklarifikasi. Betul. Iya. Jadi gini, Ya, ayo. saya tidak Ayo. membantah itu, Nah, tetapi udah. tetapi ya sudah diklarifikasi bahwa membakar semangat. Dia Bakar bersemangat sekali. Klarifikasinya kapan itu? Pada saat itu juga. Oh, saat itu juga. Itu juga. Gak ada klarifikasinya, gak ada. Bung Aiman Nggak bisa ada. minta rekamannya. Gak ada. Ya, klarifikasinya Bohong ini. disampaikan itu. Bohong. Sampaikan. Bohong, gak ada, Sampaikan. gak ada. Sampaikan. YouTube-nya apa? Klarifikasinya apa YouTube-nya? Saya menyampaikan. Ya, bahwa nggak ada rekamannya. Ini maksudnya adalah. Aduh, orang bohong tuh kayak gini. Ini maksudnya adalah membakar semangat. Gak ada, Bang. Tapi udah. Terlalu bergemuruh sekali pada saat Ya, itu Bung kita- Aiman. kita kesini Kenapa? dulu. Karena dia sangat cinta sama Mas Roy kan. Weh. Nah, kan begitu kan ceritanya Mas kan. Aiman Iya dan kan? semuanya. Mohon maaf karena saya mungkin nggak bisa terlalu lama-lama nanti di sini. Kita lihat ke P21 ini intinya Yang supaya nanti kejaksaan, dibahas. kopnya kejaksaan. Ya, kebetulan nggak apa-apa. kebetulan ada Pak Ugro juga sudah ada di sini. Nah, itu apa itu? Bukan, ya. Kopnya kejaksaan deh, Pak. Kopnya yang kejaksaan. Intinya gini, saya hanya ingin sampaikan Mas Aiman dan Ya. semuanya bahwa yang namanya P21 itu tidak boleh goib. Oke. P21 itu harus ada. Ini adalah surat yang namanya P21. Ya, dari P1 sampai P53 memang yang paling terkenal itu P19. Bung dan Aiman, P21. kenapa mesti dipertontonkan yang bukan haknya Mas Roy sebenarnya Ya, ini? ya. Gitu Jadi ini loh. contoh. Nggak apa, untuk contoh apa? Contoh bahwa ada P21 harus ada pemberitahuan hasil penyidikan untuk atas nama tersangka siapa, maka saya tutupin. Ya, dinyatakan sudah lengkap. Kemudian yang disebut Iya, tahap 2. suratnya ini bukan ada untuk- tahap penulisan, ya, atas tersangka. Anda mau hari lihat tanggalnya surat nggak- ini ya ke sana aja. Itu nggak Bung bisa, Ade, itu suruh diam dulu Bentar, Bung bisa Ade. nggak itu? Nanti saya berikan kesempatan. Ya itu ya. Orang nggak punya legal standing ngomong aja. Jadi, Iya, Mas Aiman, harusnya tunjukin. Jangan dong. ini Karena adalah ada surat situ buat tersangka dan tembusannya. pada surat ini jelas betul. Gitu loh. Itu April ada tanggalnya. Antara April itu dan April itu jaraknya tidak boleh lama dan ada batas waktunya. Hari ini itu sudah H+8. 8 hari setelah pengumuman Pak Imam Imanuddin, Pak Dirkrim Padahal di sini ada batas waktunya. Jadi nanti kita tunggu saja. Kalau saja ini kan jebakan. Mereka itu mengglorifikasi bahkan juga menjebak Pak Imanuddin supaya apa dikatakan itu P21 terus teriak-teriak. Tidak ada yang Padahal menyebut nggak ada. Bung Aiman. Kalau Tidak ada. nanti Bung ada Aiman, saya tanggalnya. mau bertanya satu nih. Ya, satu ya. yang bertanya sekarang. Apa? Nah, surat P21 ini ditunjukkan. Apa? Bapak tunjukkan ini. Saya tanya, ini buat pengacara Pak Roy atau Pak Roy? Mana? Ini surat dari kejaksaan ke Nah, kepolisian. Anda mau ditunjukkan ini nggak mungkin bisa karena tembusannya nggak ada, apa-apa. Mas Roy. Yang penting gimana suratnya sih harus ini ada. bukan untuk umum, ini Saya untuk tidak instansi minta ke tunjukkan, nah, instansi, ini gitu loh. belajarnya di mana sih? Ngapain? Ya, dah. Nggak, kenapa? Kok- Dah, duduk. Bentar, Bung Ade, Bung Ade, kenapa nggak bisa? Kenapa? Karena itu untuk kepolisian dan tembusannya tidak ada untuk Loh, kuasa iya. hukum, untuk Suratnya harus jadi tidak ada. umum. Artinya antara institusi ke institusi. Betul. Ngapain ini yang harus ditunjukin oleh Polda Metro? Kurang kerjaan dong. Mana? berarti. Sekarang Kan suratnya ada mana? kamu, Mana? Mas Nggak Roy ada. ke sana, Mas Roy ke bentar, sana. bentar, gini. Nggak ada. Jadi menurut Bung Ade, surat ini ada, tapi nggak melewati para tersangka. Iya dong, karena bukan kepentingannya tersangka Kalau di ada situ. antara Polda dengan Tanggalnya kejaksaan. Antara Polda dan Apa? kejaksaan. Oke. Di situ aja tembusannya Tanggalnya jelas. Tanggalnya Tidak tanggal ada berapa? kepada, Iya, tahu. tidak ada yang terhormat kepada para tersangka. Kan Ngerti. nggak ada. Ya nggak perlu. Memang nggak perlu. Tapi artinya mana ada Jadi P21 kusir. yang goib. Artinya Mas Aiman dan semuanya selama ini yang dikatakan sudah P21. Tadi keterangan rekamannya Pak Imanuddin saja tidak pernah menyebutkan kata lengkap. Nggak ada kata lengkap. Apalagi kata P21 nggak ada. Nah apalagi tulisannya. Sekarang kita tunggu saja makanya. Kalau nggak ada surat semacam ini. Berarti mereka itu sudah malah menjebloskan, memojokkan Pak Imanuddin. Karena dipaksa bilang kalau sudah ada P21. Itu Mas. Jadi artinya kayak gitu tuh kasihan. Ya, kasihan berarti apa? Ini persis seperti peristiwa yang hari ini. Jadi mereka itu melakukan proses yang namanya apa? Ya karena BBM naik maka dioplos saja. Ya, nah dioplos saja. Itu sukanya ngoplos itu. Iya, Itu. buktinya tidak ada yang terhormat. Nggak Troy ada. Suryo di situ nggak ada. Nggak perlu ada. Ngapain Anda minta Nggak gitu perlu loh? ada. Ngapain Nggak Anda perlu minta? ada. Mas Roy, saya Ya mau kan tanya. bukan urusannya Mas Ya, Roy Ya, itu. itu kan tadi baru satu, boleh nggak? Sebelum Ya. Mas Roy kan nanti kembali lagi sini. Iya. Tadi saya mau tanya. Insya Allah. Insya Allah. Kalau siarannya semalam saya balik lagi. Oh, iya. Tapi kalau enggak, maka siaran ini akan kemudian sampai kepada wayang ini. nanti aja wayang nanti. Wayangnya itu. Yang penting apa? Yang penting itu ada Sengkuni.
dan ada buto. Nah mereka itu bagaikan buto yang marah. Bakar. Nah itu aja bumi gonjang-ganjing, makin gonjang-ganjing, langit makin gelap-gelap. Ya apa Mas Aiman? Mas Roy kan ada 2 laporan. Ya. Yang pertama kepada Bung Lecu ya. Ya Lecumanan. Yang kedua Bung Rismon. Ya. Nah, boleh nggak diceritakan? Nah, 2 itu laporan juga itu tuh. apa? Ya sebenarnya Kalau sudah Bung Lecu dikirim kan tadi juga. udah. Ada juga. Respon itu secara fatal, secara konyol itu mengungkap kembali ya dia buat berita bohong. Oke. Ya, itu pasalnya makanya 434 dan 438. Dia membuat persangkaan palsu, menyangka saya melakukan tindak pidana, ada penggelapan. Dia baca berita-berita lawas, berita yang sudah inkrah, berita tahun 2018. Bahkan terakhir dia baca berita tentang Habib Rizik itu berita tahun 2008. Padahal itu berita yang sudah lawas semuanya. Iya, laporan-laporan ini semuanya ini sebenarnya untuk soal Panji. Iya. Oke. Itu sudah ada putusan Bung pengadilannya. Nanti saya kasih Panji. Bung Iya. Rismon. Bung Rismon itu bisa. Apalagi Anda nggak punya legal standing, nggak usah ngomong Nanti soal aku itu. kasih Nggak Panji. ada. Supaya Intinya jelaskan begini. juga, Ya. Bung Ya. Roy kan udah sering menyampaikan. Ya. Apa yang disampaikan Bung Rismon dan apa kemudian keberatan dari Mas Roy sehingga Mas Roy melaporkan? Silakan. Ya. Mungkin setiap ini ada kesempatan bagus. Mungkin teman-teman banyak melihat ya, Roy Panci. Oke. Panci itu adalah ya mungkin lelucon aja karena saya dulu pernah karena ada pencatatan yang salah dari Kementerian Pemuda Olahraga. Ya. Harusnya Pemuda Olahraga itu memasukkan ke dalam kementerian, tapi dimasukkan ke menteri sehingga di saat akhir masa jabatan saya ditagih. Ya. Harusnya itu masuk BUMN, barang-barang milik negara. Milik Mas Aiman juga pernah dulu ketika masih di TV sebelah melakukan reportase ke rumah dinas waktu itu ya. Itu rumah dinas, barang-barangnya ada di situ memang. Jadi waktu itu sudah selesai dengan ada putusan inkrah. Oke. Ini putusan inkrah. Inkrah itu artinya selesai antara Menteri Pemuda dan Olahraga namanya Imam Nahrawi yang sempat menggugat saya. Dan akhirnya apa? Ini makin ketahuan mensreanya nih. Mencabut gugatannya. Mensreanya dan makin ketahuan membayar ini Bung perkara. Aiman. Jadi sudah selesai perkaranya. Nah, tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, Respon itu keluar berkali-kali membuat podcast, ya, dan itu ada mensreanya. Dia membuat sampai dengan hari ini sampai sudah 5 kali tayangan. Roy Suryo tahun 2018. Kalau Bang Rismon ada mensreanya, kalau dia ngulang-ngulang nggak ada mensreanya gitu. Jadi Gitu. jelas, Ini makanya orangnya saya nih laporkan. gitu. Udah Gitu. deh, ini nggak usah. Udahlah, Anak hukum dari Ruko ini nggak usah ngomong ini. storyteller. Jadi begini, menurut Mas Roy itu sudah jelas di dalam putusan. Sudah jelas putusan kasus Bahwa? itu tidak ada, bahwa tidak ada dan itu sudah selesai kasus itu. Jadi, Gugatannya tidak terbukti. tapi kalau di medsos kan banyak tuh Roy Panci. Ya udahlah, itu lucu-lucuan aja. Dia juga pernah bawa Panci kemarin, saya katakan, kasihan istrimu bawa Panci nggak masak, dan istrinya datang, Pak, Panci rumah kok dibawa gitu. Tapi intinya itu yang kemudian saya akan memenuhi Iya. apa yang menjadi permintaan Mas Roy. Mas Roy minta nggak kemarin? Mana pancinya? Ya Mana? gua bawain. Makanya istrinya Ini minta ntar nggak? gua bawain lagi. Ntar gua bawain lagi penggorengan ya. Istrinya minta Penggorengan balik sama pancinya. apa? Oke. Sendok Jadi kan sama karbu. ini untuk klarifikasi terakhir ya untuk kaitan ke ini. Ya. Jadi bahwa Bung Rismon itu selalu menyampaikan Roy Panci sehingga Mas Roy melaporkan itu. Ya, bukannya Roy Panci, dia nuduh saya membuat membawa barang-barang, ada antena pemancar, Ya. ada kamera, padahal itu memang barang-barangnya milik studio Kementerian yang kemudian salah tulis menjadi menteri. Ya. Menterinya waktu itu Mas Roy. Betul. Makanya ditagih. ditagih. Dan itu sudah ada klarifikasi Sudah dari dari kejaksaan. menterinya langsung. Menterinya sudah langsung menggugat dan Siapa menteri waktu itu? Imam Nahrawi. Oke. Dan menterinya sudah mencabut gugatan. Terima kasih Imam Nahrawi sudah nyabut gugatan dan selesai. Tapi ini mempengaruhi. Ada seorang ketua Ceboker Nusantara namanya si Thoyib Fanani, itu sampai datang ke Jogja kemarin. Udah Ke ini Jogja, semuanya datang ke rumah saya. dilaporin. YouTuber Nusantara dilaporin. Mas Rismon dilaporin karena ketahuan bahwa Mas Rismon nanti pada saat nyampe di pengadilan menjadi saksi kunci, mematahkan metodologi penelitian Mas Roy nanti. Ini nggak punya legal standing ngomong aja. Itu makanya dilaporin Mas Aiman. Mas Aiman ini udah sampai ke situ pemikirannya. Ini cuma dilaporin biar nggak bisa datang ke ijazahnya nggak jelas. pengadilan. Sekolahmu mana? Terus kemudian semuanya YouTuber Nusantara dilaporin. Isu hangat kita bikin cermat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kami akan segera kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.